Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, opa oma yang ikut misa bersama kami secara live streaming. Pada kesempatan hari ini Tuhan menyampaikan firman-Nya tentang orang yang buta yang datang kepada Yesus dan disembuhkan. Benarkah orang buta yang dimaksudkan hanya buta secara fisik? Tentu tidak. Dalam banyak hal sebenarnya kita juga buta. Tidak dapat atau tidak mampu melihat tentang kebaikan-kebaikan Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita. Ada begitu banyak peristiwa yang sebenarnya membutuhkan rasa syukur, tanda terima kasih dari kita. Karena Tuhan telah luar biasa sekali mencintai kita. Tetapi seringkali kita menganggap bahwa itu murni karena kehebatan kita, murni karena kita kerja keras. Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak terlibat sedikit pun. Itu murni karena kita orang-orang yang luar biasa. Benarkah demikian? Tentu tidak, saudara-saudari. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh karya kita, tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Apapun saja itu. Kenapa? Tuhan senantiasa peduli karena Dia sudah menciptakan kita dan bertanggung jawab. Maka dalam bacaan yang pertama Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan lagi menghukum bumi ini walaupun manusia jahat sejak semulanya. Maka itu ada orang bertanya, kenapa Tuhan harus sampai menjadi manusia? Kan Dia cukup mengatakan saja bahwa dosamu saya ampuni. Karena mereka mengeritik, kita katakan bahwa Yesus menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, tidak bisa mencontohkan bagaimana sih manusia yang baik itu. Lalu bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah lihat Dia? Tuhan itu kan roh. Kalau Dia tidak menampakkan diri dalam wujud manusia, maka kita tidak bisa memiliki bayangan bagaimana sih menjadi manusia yang baik itu. Bagaimana menjadi manusia yang berkorban untuk kebahagiaan orang lain itu. Bagaimana menjadi manusia yang mencintai itu. Maka kita itu diciptakan secitra dengan Allah untuk apa? Supaya menampakkan citra Allah yang baik itu. Maka Yesus datang ke dunia semata-mata untuk menjadi contoh teladan bahwa inilah yang Allah kehendaki dari manusia. Yesus terlibat secara langsung supaya kita bisa lihat contoh konkretnya. Maka Yesus selalu menjadikan semua yang tidak baik itu menjadi baik. Orang buta disembuhkan supaya bisa melihat kembali. Orang tuli disembuhkan supaya bisa mendengar dengan baik. Orang cacat lumpuh disembuhkan supaya bisa jalan dengan baik. Orang mati dihidupkan supaya bisa kembali hidup sebagai manusia yang baik. Semua itu dilakukan oleh Yesus yang Tuhan sebagai bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha cinta. Maka kalau Allah tidak dapat melakukan apa-apa dan memperbaiki yang buruk, Dia bukan Allah. Apalagi kalau Dia harus kita bela. Untuk Romo walaupun orang bakar Alkitab, tidak mengurangi iman saya. Walaupun dia bakar Alkitab. Karena Alkitab hanya buku. Firman itu hidup. Tidak hanya karena Alkitab itu. Walaupun dalam banyak kasus misalnya orang merusakkan salib kita di kuburan, tidak merusak iman saya. Karena itu hanya merusak kayu.
Mungkin dia takut dengan salib itu. Mungkin dia takut dengan Alkitabnya kita, maka dia bakar. Tapi sama sekali tidak mengganggu iman saya. Karena apa? Yesus itu hidup. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari pada awal perayaan ini dan juga dalam seluruh kehidupan kita ke depannya, kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan terlibat, dan semoga kita memohon Tuhan membuat mata hati kita, mata pikiran kita untuk bisa melihat dengan terang siapa itu Tuhan dan Tuhan mau apa dari saya sebagai putra-putrinya. Tuhan meminta apa untuk saya lakukan dalam hidup ini sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang yang sekolah, sebagai orang yang mengajar, sebagai kakek nenek. Tuhan mau apa? Minta apa dari kita dalam status kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.